Padahal yang jauh lebih penting, bukan kita membawa tabut Allah, tapi kita yang dibawa oleh hadirat Allah. Oleh karena itu Daud bilang, bawa aku, pimpin aku ke gunung batu yang tinggi itu. Dan 1 Samuel pasal 5. Hanya cerita tabut Tuhan ada di tanah Filistin. Disimpan di kuil Dagon, Dagonnya jatuh, patah kepala, patah tangan. Sampai di kota itu, kota Asdod, semua kena borok orang-orangnya. Orang Filistin takut, dikirim lagi ke kota lain, semua juga kena tulah. Sampai akhirnya ini kita nggak bisa begini terus. Ini tabut Allah harus kita kembalikan ke mereka. Dan saat mereka kembalikan, saudara, itu tabut Allah disimpan di atas kereta. Dan imam-imam Filistin itu bilang, biar saja. Kereta ini berjalan sendiri sesuai dengan maunya Tuhan mereka. Kalau kereta ini belok ke Bethlehem, itu artinya memang Tuhan mereka yang mendatangkan tulah atas kita. Tapi kalau berbelok ke arah yang lain, itu hanya kebetulan saja yang kemarin. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa menjadi orang yang lebih percaya daripada orang Israel saat itu. Mereka tidak membawa, mereka menyerahkan agar tabut itu berjalan dengan sendiri. Tapi akhirnya tabut itu di atas kereta berjalan belok ke arah Bethlehem. Dan diterima oleh orang Bethlehem dengan luar biasa karena mereka sudah merasakan bagaimana tabut Allah direbut oleh orang-orang Filistin. Dan pasal ke-6, saat itu sudah dikembalikan, tabut Allah disimpan, saudara, di Kiryat Yearim. Tapi apa artinya saat tabut Allah kembali ke Israel mereka bertobat? Tidak. Orang Israel tidak serta-merta bertobat. Sampai akhirnya mari kita buka, saudara. Ini akan menjadi khotbah saya pada sore ini. Setengah jam kemudian ya. 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara bayangkan demikian kuatnya dosa sudah mengikat di hati mereka, di pikiran mereka. Sampai 20 tahun kemudian setelah mereka kalah melawan bangsa Filistin. Setelah kehilangan tabut perjanjian itu, mereka tidak sadar-sadar. Mereka tidak berteriak kepada Tuhan. Malah setelah 20 tahun baru semua kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Atau meratap menangis kepada Tuhan. Jangan tunggu terlalu lama, saudara, untuk kembali kepada Tuhan. Panggil namanya segera. Tuhan tidak datang kepada bangsa Israel yang berdosa itu. Tuhan biarkan mereka hidup dalam penjajahan. Tuhan biarkan mereka hidup ditindas oleh bangsa Filistin. Kenapa? Karena tegar tengkuk mereka. Meninggalkan Tuhan selalu. Bisa hidup? Hidup bisa. Tapi susah? Iya susah. Tuhan biarkan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memanggil nama Tuhan. Dan yang lucunya, dan juga ironis saat ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Ini Samuel nabi. Yang sudah di Samuel 3 dijelaskan bahwa Tuhan berbicara melalui dia. Semua orang Israel tahu bahwa Samuel ini dipakai oleh Tuhan sebagai intercessor, sebagai perantara. Tapi saat mereka butuh Tuhan, mereka tidak menggunakan Samuel. Mereka langsung kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berbicara langsung kepada Israel. Tuhan pakai seorang perantara yang namanya Samuel. Dan dia bilang, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
maka jauhkanlah para Allah asing, Allah Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya, maka ia apa saudara? Melepaskan kamu. Jadi saudara juga jangan suka menghayal. Berharap Tuhan melepaskan saudara dari hidup saudara yang menurut saudara susah, sengsara, ditekan, disiksa. Tapi saudara lupa sebetulnya. Saudara juga tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Oleh karena itu apa Samuel bilang? Boleh, tapi berbalik dulu kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang selama ini kamu tinggalkan. Kamu membelakangi Tuhan. Kamu balik lagi tapi dengan segenap hati dibilangnya. Dan tujukanlah hatimu. Bukan saja berbalik tapi tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadah hanya kepadanya. Maka ia melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ada syarat saudara. Ada syarat kita mau datang ke gunung batu itu. Tidak sembarang orang bisa naik ke gunung itu. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangan dan hatinya. Dialah yang terima berkat dari Tuhan. Bagaimana bangsa Israel yang dengan tangan yang kotor, hati yang sudah jauh dari Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, mendapat pertolongan? No. Ada perantara yang mereka butuhkan. Namanya Samuel. Dan ayat keempat. Akhirnya Israel dengar-dengaran. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret. Dan beribadah hanya kepada Tuhan. Langkah yang pertama apa? Ya dengar firman Tuhan dan lakukan. Apa? Ya bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Dia. Pikir jarang doa, jarang baca firman Tuhan, jarang kebaktian, apalagi bawa perpuluhan, tapi pengen dilindungi hidupnya oleh Tuhan. Beribadah enggak? Nah, Daud bilang, aku tidak mampu Tuhan kalau aku sendiri pergi ke hadapan-Mu. Bawalah aku, pimpin aku, bimbing aku, kasih tahu aku apa yang harus kuperbuat untuk mencapai gunung batu itu. Gunung batu selalu bicara mengenai perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ayat yang kelima, setelah mereka berbalik kepada Tuhan, belum selesai. Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Sekali lagi, perantara yang akan berdoa untuk kita. Yesus sudah menjadi perantara buat kita. Roh Kudus selalu sudah menjadi perantara buat kita. Kita tidak hidup di zaman Yesus ada sebagai manusia. Kita hidup di zaman Roh Kudus yang bekerja melalui kuasanya. Oleh karena itu kita selalu butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia yang menjadi perantara antara kita, doa kita kepada Allah kita. Tanpa Dia nggak akan ada itu doa kita didengar oleh Allah. Dan Samuel menjadi perantara bagi bangsa Israel saat itu. Ayat 6. Mereka juga berpuasa dan juga mengaku bahwa kami berdosa terhadap Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja kota-kota itu mendatangi Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Saudara lihat, apa yang sudah menjadi perilaku atau respon emosi bertahun-tahun yang mereka rasakan. Hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesengsaraan, terutama hidup jauh dari Tuhan. Hadirat Tuhan tidak ada dalam bangsa Israel. Apa? Walaupun sudah ada firman, walaupun mereka sudah ikut firman, mereka sudah bertobat, mereka mau berbalik, mereka mengatakan, ya saya bersalah. Tapi rasa takut itu tetap ada.
Karena sudah puluhan tahun mengikat hati mereka. Ini yang perlu kita waspada. Sesuatu yang kita sudah alami bertahun-tahun. Itu tidak akan pergi begitu saja meninggalkan kita. Lalu ayat 8 kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Mereka tahu, mereka berdosa, mereka tahu mereka dulu hidupnya kotor. Mereka tetap minta tolong melalui Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 9, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusul lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudara perhatikan, ada seekor anak domba yang dipersembahkan sebagai korban. Dan ini gambaran Kristus yang dipersembahkan sebagai korban untuk ganti dosa kita. Dan saat Kristus dikorbankan, persembahan dia menjadi satu yang harum di hadapan Bapa. Doa kita didengar dan dijawab. Kita butuh perantara itu. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kadang kita sombong. Daud pun yang sudah menjadi raja, dia bilang, bawalah aku, pimpinlah aku Tuhan. Walaupun aku seorang pemimpin, bukan berarti aku bisa berjalan sendiri. Tetap aku butuh Engkau untuk mencapai gunung batu itu. Guide me. Dan supaya lebih singkat lagi, setelah ayat 10 Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, berperanglah Filistin melawan Israel. Tapi Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara lihat ada dua cara Tuhan bekerja. Saat Israel baru keluar dari Mesir, mereka dikejar Firaun sebelum menyeberang Laut Teberau. Keluaran 14 ayat 14. Allah kita yang berperang gantikan kita. Tapi setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, tinggal di situ bertahun-tahun, Tuhan tetap tolong. Tapi tidak lagi dengan mujizat yang dulu dia perbuat. Tapi di sini bangsa Israel juga tetap harus melakukan sesuatu. Mereka tetap harus berperang. Tuhan tidak bekerja menurut dirinya sendiri. Karena ini bangsa sudah jadi bangsa yang terbentuk. Bangsa yang sudah bisa berperang. Bangsa yang tahu baik dan salah. Benar dan salah. Jadi jangan pikir nanti kalau saudara sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun terus Tuhan minta, Tuhan tolong, mujizatmu terjadi. Terus Tuhan, saudara pikir, mujizat itu terjadi. Ada orang yang mendadak kasih saudara uang 10 juta. Ada orang yang kasih pekerjaan apa segala macam. Tidak. Tetap ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan. Dan di situ saat bangsa Israel berperang melawan Filistin, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ada kerjasama, Tuhan menggunakan guntur, tapi Israel maju berperang. Dan musuh segala tantangan akan bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan sudah ada lagi beserta kita. Hadirat Tuhan sudah ada lagi dengan bangsa Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Itu sebetulnya yang kita butuhkan. Apa? Kehadiran hadirat Tuhan. Kehadiran firman Tuhan. Yang akan memberitahu kepada kita saat kita membutuhkan dia. Apa yang harus kita lakukan agar dia boleh kembali menjadi batu
batu perlindungan kita yang kokoh. Apa yang kita belajar dari bangsa Israel pada saat Samuel ini? Yaitu mau kembali bertobat, kembali lagi menghadap kepada Tuhan, tujukan semua perhatian kepada Dia, beribadah kepada Dia. Sudah terlalu lama saudara meninggalkan Tuhan. Dan saat kita mau kembali kepadanya dengan segenap hati, mari saya undang pemain musik ke depan. Dan kita mau bertobat, Tuhan nyatakan pertolongannya. Dan saat Tuhan sudah hadir dengan hadiratnya, pertolongan apapun yang kita butuhkan akan menjadi kenyataan kelak. Karena Ebenezer sampai saat ini saudara ada dan saya ada karena Tuhan sudah tolong kita semua. Mari saya undang saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua naikin satu juga. Hari demi hari telah kami lewati susah atau kami percaya Tuhan selalu beserta dan janjinya bagi kata orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal saudara, dan katakan dengan iman bahwa memang Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Waktu janjinya bagi kata orang yang mengasihi Dia. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong.
Mari berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, gunung batu perlindungan kami yang tinggi. Kami sadar pada saat sore hari ini Tuhan, bahwa Engkau terlalu tinggi untuk kami capai menurut kuasa kami sendiri. Oleh karena itu kami selalu butuh pengantara itu, Roh Kudus-Mu yang kami inginkan selalu ada di dalam kehidupan kami. Yang akan menjadi pengantara, yang akan membawa kami selalu ke arah yang baik, ke arah yang benar. Ke arah-Mu Yesus, gunung batu kami yang teguh. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja tidak saja sore hari ini, tapi setiap hari mulai sekarang sampai seterusnya pada seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, saat kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu, kami tidak mampu sendiri. Mampukan kami Tuhan mengikuti jalan-Mu, mengikuti cara-Mu, mengikuti keinginan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh kembali berada di dalam hadirat-Mu. Kami ingin bersama dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu di mana Engkau ada, kami ada. Dan bersama hadirat-Mu, kami boleh mendapatkan hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah firman ini boleh hidup, tinggal di dalam hati semua yang mendengarnya. Tidak lewat begitu saja, tapi boleh meneguhkan iman kami bahwa Engkau gunung batu perlindungan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Onesimus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Revi Aundatu. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Persembahan dijalankan 2 kali. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidup. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidup.
bersama Dia, bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sepanjang minggu ini yang akan kita hadapi, Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Hari Kamis ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Ibadah raya minggu depan pagi jam 6 pagi, sore jam 4 sore. Senin Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi jam 4:30 pagi sampai 5:30 biasanya. Ibadah sekolah minggu tetap online, live streaming hari Minggu jam 9 pagi. Jadi orang tua anak-anak harap mengarahkan untuk anak-anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya. Baptisan air akan diadakan pada akhir Juli, tanggal 25 Juli. Yang akan dibaptis boleh menghubungi gembala-gembala kecil. Mestinya ini Bapak Denny Markus yang umumkan, tapi tadi dia minta, ada Bapak Denny Markus? Nggak ada, dan dia minta tolong saya diumumkan oleh saya yang belum divaksin tanggal 22 Juni hari Selasa akan diadakan di Yayasan Kabar Baik jam di sini ditulis jam 7. Jam 7 jam 8. Ya datanglah lebih awal ya. Boleh nanti menghubungi Bapak Denny Markus kalau pakai yang gitu-gitu ting non nanti lah. Ya. Barangkali ada yang baru pertama kali ikut ibadah di sini. Kalau ada selamat bergabung dengan GPDI Cianjur. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jalankan protokol kesehatan, pulang sebentar, jangan bergerombol, tetap memakai masker dengan baik, dan tidak ada pengumuman lain, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Jangan lupa ya hari Selasa, kita berdiri bersama-sama. Hari Selasa ini vaksin tidak berdasarkan pendaftaran yang nomor 1. Biasanya daftarnya nomor 1, datangnya siang, tetap aja nanti siang. Jadi yang datangnya pertama itu akan menerima vaksin lebih dulu ya. Jatahnya kata Bapak Denny Markus itu 200. Jatahnya diberikan. Yang baru masuk itu 60-an ya, baru 60-an sampai 70-an. Jadi pakai kesempatan ini dengan baik. Mungkin saudara-saudara kita ada yang belum divaksin, pakai kesempatan ini dengan baik ya. Kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Bapa kita yang sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dari yang paling lanjut usia sampai yang paling usia muda. Engkau sudah memberkati kami dengan kemampuan untuk kami masuk dalam pintu kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang membangunkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih buat firman Allah yang membuka hati kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati semua yang terlibat dalam pekerjaan-Mu, baik pemegang sound system, pemain musik, pelayan puji-pujian, singer, pemegang tamburin Tuhan, bahkan semua terlebih hamba-Mu Bapa Pendeta Revi Awondatu, pakai kehidupan yang senantiasa menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu. Tuhan, dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan firman Allah, biarlah firman Allah diberitakan dengan penuh keberanian, sebab kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awondatu yang ada di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang ada pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kami. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, hati yang benci dan iri Tuhan. Melainkan kami semua ada di dalam damai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Sukacita kami, Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Itulah menjadi keyakinan kami, pertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan berkat, membawa berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus yang besar, dan penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.